Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Oleh kasih dan penyertaan dan pada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kitab Pengkhotbah ayat pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih senantiasa diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 hingga ayat 12. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satupun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju suatu tempat? Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidup yang sia-sia yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakannya kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Demikian jauh akan pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Segala puji dan syukur saya senturkan dalam hadirat Tuhan, karena saya percaya dan saya yakin Bapak Mama semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur. Makanya masih bisa mendengarkan suara Marturia sampai hari ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu bulan keluarga ini Kotong diberikan pembahasan dari kitab Pengkhotbah. Kotong tahu sendiri bahwa kitab Pengkhotbah itu secara jujur dan gamblang dia menggambarkan sebuah kesia-siaan dari ciptaan Allah yang hidup di bawah
matahari dan masih terus dan senantiasa mencari-cari kekayaan yang memuaskan hasratnya. Jadi pada hakikatnya pengkhotbah ini omong tentang kesia-siaan menjaring angin. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sampai bulan keluarga di hari Selasa ini kita diberikan kesempatan untuk membaca kitab Pengkhotbah, terlebih khusus di pasal 6 ayat 1 hingga ayat 12. Bagi saya, yang pertama adalah dikarenakan bahwa setiap orang menginginkan sebuah kekayaan. Kekayaan ini bukan hanya soal finansial, bukan hanya soal jabatan, tetapi juga soal keluarga. Kenapa saya bilang soal keluarga? Karena banyak keluarga yang mengeluh karena mereka tidak punya anak, karena mereka terlalu punya anak, terlalu berlebihan punya anak, terlalu sedikit punya anak, dan sebagainya. Jadi ada kekayaan dari memiliki banyak anak, ada kekayaan dari memiliki sedikit anak. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperjelas tentang bacaan yang kita baca pada hari ini, saya rasa kita akan mengerti bahwa kekayaan-kekayaan yang diberikan Tuhan sampai detik ini merupakan sesuatu yang menjadi sia-sia ketika Tuhan tidak memberikan satu kenikmatan. Jadi Tuhan hanya memberikan kekayaan, tetapi Tuhan tidak memberikan ketong satu karunia untuk menikmati. Maka semua kekayaan itu menjadi sia-sia. Maka semua yang ketong miliki itu menjadi sia-sia. Entah itu anak, entah itu istri, entah itu uang, entah itu pekerjaan, pelayanan, jabatan, dan sebagainya. Itu semua akan menjadi sia-sia ketika ketong tidak diberikan karunia untuk menikmati. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan karunia menikmati semua kekayaan yang Tuhan percayakan dalam ketemu kehidupan? Coba Bapak mau pikir, bagaimana caranya? Menurut pandangan saya, cara yang paling mudah yakni bersyukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kotong sadar bahwa apa yang kotong punya hari ini adalah cukup, adalah berlebihan bagi kotong sendiri? Siapa bilang kotong tidak diberikan kuasa atau karunia menikmati berkat? Kotong semua diberikan kuasa untuk menikmati berbagai berkat yang Tuhan percayakan. Tetapi kuasa itu akan bekerja saat kotong membiarkan diri kotong dipuaskan dengan rasa syukur. Jadi kalau kotong sudah tahu bersyukur, kotong tidak akan menggunakan dengan baik kuasa karunia menikmati itu. Dalam usaha menjaring angin yang merupakan sebuah kesia-siaan itu, kotong semua mencari kenikmatan dari kekayaan yang kotong terima dari Tuhan. Tetapi tanpa kotong sadari bahwa kenikmatan itu sebenarnya ada. Tapi tinggal kotong mempergunakannya dengan baik. Kuasa karunia kenikmatan itu ada di dalam setiap kotong punya diri. Tapi kotong tidak pernah mempergunakannya. Di tengah-tengah bulan keluarga ini kotong diingatkan untuk kotong mau bersyukur menikmati semua karya Allah di dalam kotong kehidupan rumah tangga, di dalam kotong usaha, kotong punya jerih lelah yang Tuhan percayakan dalam kotong kehidupan. Tuhan ingin kotong bersyukur. Jadi sudahkah kotong bersyukur? Sudahkah kotong mempergunakan karunia nikmatan itu atau belum? Sudahkah kotong mau menyadari bahwa segala yang sudah kotong punya saat ini adalah suatu kekayaan yang tidak akan sama dengan orang lain?
Semua orang diberikan porsi yang berbeda-beda, tetapi semua orang diberikan rasa atau kuasa atau karunia untuk menikmati berbagai berkat yang dipercayakan Tuhan. Tetapi kenikmatan itu tidak akan bisa dirasakan kalau kau tidak bersyukur, kau tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jadi jangan pernah lagi kau bicara soal kau tidak akan menerima kuasa kenikmatan. Tidak. Setiap kita menerimanya, tetapi kau tidak tahu bagaimana cara mempergunakannya. Jadi mulai hari ini Bapak Mama Saudara sekalian, saya Bapak Mama Saudara semua, mari kau pulang, mari kau kasih tahu kau keluarga, mari kau ceritakan firman Tuhan pada hari ini, untuk kau terus mengingatkan atau diingatkan untuk mempergunakan rasa syukur kita, untuk mengaktifkan kembali rasa kenikmatan, kuasa kenikmatan, untuk menikmati berbagai hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara berada. Tuhan senantiasa mencukupkan. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita.